Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa sallama tasliman katsiran. Jemaah salat Isya qiyam Ramadan yang dimuliakan Allah, sudah barang tentu kita sebagai umat Islam ingin menjadi seorang muwahhidin yang pasti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muwahhidin yang pasti maksudnya adalah orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar hanya mengakui Allah saja sebagai tujuan ibadah. Hamba Allah yang benar-benar memposisikan dirinya sebagai pengabdi sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya amati di bulan Ramadan ini, kualitas iman umat Islam memang ditentukan oleh Ramadan, dan hasilnya adalah di luar bulan Ramadan. Kualitas iman dan Islam seseorang itu juga ditentukan oleh nilai imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah imam termasuk orang yang beriman atau bukan? Beberapa malam ini sengaja saya melakukan perjalanan atau rihlah sholat tarawih dari masjid ke masjid, mulai dari Tangerang sampai Jakarta, Bekasi. Ingin tahu pasti mana sholat qiyam Ramadan yang termasuk dominasi sholat yang benar-benar berjalan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama 11 rakaat. Mana di antaranya yang paling kualitas dan benar-benar didukung oleh keimanan? Di Masjid Al-Jabar, Masjid Agung Al-Jabar Tangerang misalnya, sholat qiyam Ramadan dimulai juga sesudah ceramah. Ceramahnya cukup lama, yaitu sekitar setengah jam. Sholatnya lebih lama lagi, jam setengah 12 baru selesai. Kira-kira kalau dicoba di sini bagaimana? Siap. Atau ibu kalian barangkali ibu yang pulang duluan. Itu yang saya lihat. Kemudian di Jakarta ada 2 masjid. Satu Masjid Imam Syafi'i, satunya Masjid Al-Fatah yang berada di Kampung Melayu. Setiap malam yang hadir bukan main, orang hebat, bawa mobil rata-rata ya. Tapi sholatnya jangan ditanya. Falat tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya bagusnya dan jangan tanya panjangnya. Luar biasa. Sama, jam setengah 12 baru selesai. Itu kualitas sholat malam al-atamah
yang biasa dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di malam Ramadan ini adalah malam yang jarang dan tidak ada di bulan-bulan lainnya yang seperti di bulan Ramadan. Sungguh akan sia-sia belaka kalau kita melewati bulan Ramadan dengan hampa. Harusnya kita bersungguh-sungguh menjadikan bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah kepada kita, bulan meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Terlebih malam ini, malam di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah meninggalkan masjid. Berbeda dengan kebanyakan masjid, mudah-mudahan di sini tidak termasuk masjid-masjid yang lain itu. Dan mudah-mudahan di sini adalah jemaah yang benar-benar jemaah ahlus sunnah. Di zaman Rasulullah biasa melaksanakan i'tikaf selama 9 hari, tidak keluar masjid. Itu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan waktunya hanya bermunajat, beribadah kepada Allah, tidak keluar masjid kecuali kalau ada keperluan. Kalau kita kan bukan i'tikaf, kadang-kadang kita mabit, numpang tidur di masjid. Itu yang bahaya. Dan ini bukan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar kebiasaan-kebiasaan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi kebiasaan kita? Tentu dengan membiasakan diri mencontoh keteladanan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Tidak ada yang sangat cintanya kepada bulan Ramadan yang ditunjukkan oleh hamba-hamba Allah kecuali Rasulullah dan para sahabatnya. Contoh Umar bin Khattab, salat malam Umar bin Khattab di bulan Ramadan 11 rakaat. Fi kulli rakaatin 200 ayat. Setiap rakaat 200 ayat. Coba bagaimana kalau ini dicoba di sini? 200 ayat satu rakaat. Insyaallah bubar. Ini contoh-contoh kebiasaan Rasulullah 11 rakaat, Pak, bukan 23. Saya terus terang saja berani berhadapan dengan siapa saja yang mengatakan bahwa Umar melaksanakan 23 rakaat. Umar itu 11 rakaat. Sebagaimana yang diabadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 11 rakaat. Dilakukan setelah Isya al-Atamah, selesai sebelum fajar. Ini kebiasaan Rasulullah. Nah, disitulah kualitas iman ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Apakah ia layak menjadi seorang hamba Allah yang mendapatkan maghfirah, barokah dan segala janji-janji Allah, termasuk yang disebut dengan Lailatul Qadar min alfi syahrin, lebih dari 1000 bulan. Berarti lebih dari 83 tahun kita beribadah. Yang itu belum tentu kita laksanakan selama 83 tahun. Umur kita kadang-kadang sadar melaksanakan sholat itu ketika umur 50 tahun baru sadar. Satu kali saja mendapat Lailatul Qadar, nilainya sama dengan 83 tahun beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kualitas iman. Min alfi syahrin. Dan malam ini juga tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Itu janji Allah. Mulai malam ini sampai pagi, malaikat berkeliaran, terbang, memantau, mencari hamba-hamba Allah yang benar-benar iktikaf, melaksanakan aturan-aturan sunnah. Itu pun tidak bisa dilepaskan dari parameter keimanan. Parameter keimanan, Pak, yang bisa mendorong seorang hamba Allah biasa rutin melaksanakan sunnah-sunnah nabinya itu. Ketika kita terlepas dan tidak didorong oleh keimanan, juga akan berpengaruh kepada cara beribadah kita. Mungkin kita malam ini sibuk melaksanakan sholat malam, tetapi usai bulan Ramadan biasanya malas melaksanakan sholat malam. Harusnya malam ini momentum kita bagaimana terus-menerus memberikan dorongan kepada kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah di luar bulan Ramadan. Itu artinya baru puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau makin malas, makin tidak punya selera, tidak terdorong, malas dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa penghayatan kita kepada bulan Ramadan hanya sebatas penghayatan menahan lapar dan minum. Bukan penghayatan bahwa itu adalah perintah Allah kepada hambanya dan diterima dengan penuh ridha dan saling meridai. Seharusnya seorang hamba seperti itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar benar-benar sesuai dengan kemauan Allah kita. Apalagi zaman sekarang, Pak, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di bangsa ini dibutuhkan musallin, orang-orang yang senang sholat, orang-orang yang senang mengabdi kepada Allah sesuai dengan perintah Allah. Orang itulah yang bisa membawa negeri ini lebih baik. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatnya diperingatkan dari orang yang biasa mengakhirkan sholat. Janganlah sampai dikatakan, janganlah kalian bermakmum kepada pemimpin-pemimpin yang selalu menunda-nunda salat. Itu di zaman Rasul. Artinya kita sebagai hamba Allah menyibukkan diri di bulan Ramadan ini bersama pemimpin-pemimpin yang memang menuntut umatnya atau rakyatnya senang beribadah. Itu yang bikin makmur negara. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memimpin umat Islam di Madinah, pernahkah ada kelaparan di Madinah? Tidak pernah. Karena tidak ada seorang pun yang didahulukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan rakyatnya, umat Islam itu sendiri. Kepentingan umatnya yang didahulukan oleh Rasulullah, bukan kepentingan keluarganya. Itu kualitas sholat mampu merubah dari orang yang benar, dari orang yang tidak benar kepada orang yang benar, dari orang yang tidak soleh kepada orang yang soleh, dari orang yang tidak melakukan sunnah kepada orang yang melakukan sunnah, dari orang yang biasa tidak baca Al-Quran kepada orang yang suka Al-Quran. Terlebih malam ini, usahakan Al-Quran itu benar-benar dipelajari, sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti di bulan Ramadan, yaitu menghatamkan Quran. Bahkan banyak di antara para sahabat Nabi menghatamkan Quran tiap malam di bulan Ramadan itu. Kita sudah berapa kali menghatamkan Quran? Belum. Nah, itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Pantas mereka itu mendapatkan radiyatan mardiyah, saling meridai antara Allah dan hambanya. Nah, orang-orang inilah kelak yang akan mendapatkan
pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain pertama mendapatkan menggondol pahala 83 tahun, kemudian diampuni dosanya, yaitu penuh berkah rezekinya, juga dimudahkan segala usahanya. Ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditempatkan di surga yang bernama Rayyan. Sungguh semuanya pasti kita berharap menjadi hamba-hamba Allah yang seperti itu, hamba-hamba Allah yang diridhai, hamba-hamba Allah yang dicatat sebagai hamba yang musallin, yang senang sholat. Karenanya mari kita biasakan malam ini dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.